Perkembangan dunia pada abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh kolonialisme dan imperialisme. Terutama di Dutch East Indies, sebutan bagi wilayah Nusantara penjuru dunia. Mulai dari gula Nusantara, kopi Nusantara, hingga tembakau Nusantara. Kisah tentang kesuksesan tembakau Nusantara terkait dengan nama Jacob Nienhuys, seorang berkebangsaan Belanda yang mendapat konsesi pengelolaan kebun tembakau dari Kesultanan Delhi di Sumatera Timur pada tahun 1863. Ketika itu, sistem tanam paksa dirasa tak lagi menguntungkan, sehingga pengelolaan hasil bumi Hindia Belanda banyak diserahkan ke pihak swasta. Di tangan Jacob Nienhuys, perusahaan tembakau Delhi miliknya berhasil memproduksi jenis tembakau yang sangat disukai oleh pasar internasional. Hasil ekspor tembakau Sumatera pun meningkat pesat dari rata-rata 17 juta pounds pada dekade 1860-an menjadi hampir 170 juta pounds pada dekade tahun 1900-an. Pada dekade ini, wilayah Delhi menyumbang sepertiga dari total panen di Pulau Sumatera. Berkembang pesatnya perkebunan tembakau di wilayah kolonial Hindia Belanda membuat mereka menjadi eksportir daun tembakau kedua terbesar di dunia.
menyumbang sekitar 18% kebutuhan dunia kala itu. Tanaman tembakau yang siap tanam. Tercatat pada tahun 1877 hingga tahun 1878, tak kurang dari 212.500 pikul tembakau diekspor ke Belanda dan 213 1/4 juta gulden Belanda. Industri tembakau dan turunannya memang bernilai sangat tinggi. Wajar saja jika para pengusaha tembakau dapat meraih kekayaan sedemikian besar. Beberapa dekade belakangan, nama-nama orang terkaya di Indonesia didominasi oleh para pengusaha kretek. Industri tembakau dan kretek memang telah terbukti mampu memberi pemasukan bagi kas negara dan bertahan di tengah pusaran zaman.
Gula adalah cerita Jawa ketika dikoloni bangsa Belanda, bahwa gula adalah tulang punggung ekonomi Belanda. Bahkan pada masa itu muncul ungkapan De Kurk Warop Java Drift, gabus tempat pulau Jawa mengapung, yang bermakna perekonomian Belanda berpusat pada pulau Jawa. Karena ekspor gula dari Jawa sebelum tahun 1930 adalah 1/4 dari pendapatan negeri Belanda. Tebu yang dahulu hanya diolah secara sederhana saja tiba-tiba berubah. Tebu menjadi tanaman penting. Tebu menjadi komoditas yang menghidupkan negeri Belanda. Van den Bosch menciptakan tadi konsep tanam sebetulnya tanam wajib. Kultur sasar itu tanam wajib, artinya pemerintah mewajibkan penduduk, para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu tanaman-tanaman yang laku di dalam pasaran dunia, sebagai nanti ganti pajak dengan ketentuan, yaitu penduduk nanti menyerahkan sebagian tanahnya berupa 1/5 dari tanahnya itu ditanami tanaman itu wajib dalam bentuk itu tebu, kopi, tembakau, nila atau lainnya, yang terutama itu. Bagi penduduk yang tidak punya tanah, itu pemerintah menetapkan mereka harus menyerahkan tenaga kerjanya untuk kerja wajib, yaitu yang namanya rodi atau Hirendisten atau kerja wajib, atau ya disebut dulu namanya rodi. Setelah tanam paksa hilang, pengelolaan industri gula dan perkebunan Belanda ditangani swasta. Di pertengahan abad ke-19, industri gula terus meningkat. Pada tahun 1861, pertama kali pribumi dibolehkan terjun berbisnis si manis dari tebu. Tahun 1861, pembangunan pabrik gula Colomadu dimulai. Pembangunan ini dipercayakan kepada seorang ahli berkebangsaan Jerman, Erkamp. Tahun 1863, pabrik gula Colomadu untuk pertama kalinya menggiling tebu. Sejarah bangsa pun mencatat bahwa inilah pabrik gula pribumi pertama yang memproduksi gula. Setelah sukses dengan Colomadu, Mangkunegoro keempat kemudian mendirikan pabrik gula yang kedua di Desa Sondokoro, Karanganyar, tahun 1871. Pabrik ini lebih besar dan diberi nama Tasikmadu. Selain pabrik gula, sang pangeran juga membangun perekonomian di bidang perkebunan. Tak hanya itu, pengairannya pun disiapkan untuk membangun agroindustri di wilayah Mangkunegaran. Peninggalan dari MN4 itu membangun segala macam waduk dan irigasi. Itu jumlahnya hampir ada 10 waduk-waduk di sekitar eks-Karisidenan Surakarta itu. Ya, itu cukup membanggakan. Sampai sekarang masih berfungsi. Setelah 50 tahun merasakan manisnya gula, di awal tahun 1887, industri gula di Nusantara mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah penyakit sereh yang menyerang tanaman tebu. Pemerintah Hindia Belanda pun menjawab tantangan ini dengan mendirikan lembaga riset gula di Pasuruan. POJ kemudian menjelma menjadi lembaga yang dikagumi dunia. Di tempat ini, dulu bibit-bibit tebu terbaik dunia dicipta.
bibit unggul hasil persilangan tebu dengan metode Jawa. Keberadaan POJ membuat nama kota pelabuhan Pasuruan semakin mendunia. Saat itu, Pasuruan dijuluki kota suci gula oleh masyarakat pergulaan dunia. Karena bibit yang dihasilkan lembaga penelitian ini disebar ke seluruh dunia hingga ke Amerika Selatan. Dengan Wondercan, industri gula di Hindia Belanda mencapai prestasi tertingginya. Pada tahun 1920, total nilai ekspor Hindia Belanda 2,3 miliar gulden dan 46,6%-nya merupakan hasil ekspor gula. Bahkan di tahun 1929, ada 177 pabrik gula yang beroperasi saat itu. Dan hasilnya ekspor gula Hindia Belanda mencapai 2,66 juta ton per tahun. Risalah gula di negeri ini memang luar biasa. Gula pernah menjadi primadona, komoditas andalan kolonial Hindia Belanda, bahkan mampu untuk menghidupi negeri Belanda di Eropa. Beberapa dasawarsa belakangan, Indonesia menyandang predikat sebagai raksasa dunia pengekspor biji Theobroma kakao, bahan baku pembuat coklat. Coklat adalah hasil olahan biji buah pohon Theobroma kakao. Nama ilmiah untuk pohon coklat yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti makanan para dewa. Hutan beriklim tropis dengan banyak naungan pohon adalah habitat alam tanaman kakao. Karena tanaman ini memerlukan ketersediaan air dan intensitas sinar matahari yang cukup untuk dapat tumbuh dengan baik. Tanaman kakao tumbuh secara optimal pada ketinggian 1 hingga 600 meter dari permukaan laut. Tanaman ini dapat pula tumbuh pada ketinggian maksimal 1.200 meter dari permukaan laut. Secara umum, pohon kakao terdiri dari 3 varietas, Criollo, Forastero, dan Trinitario, yang merupakan hasil persilangan antara Criollo dan Forastero. Varietas Forastero cocok tumbuh di dataran rendah, sedangkan varietas Criollo mampu tumbuh dengan baik di dataran yang lebih tinggi. Saat ini, Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Indonesia memainkan peran penting dalam pasar kakao dunia sejak tahun 1990-an. Sebelumnya, kakao produksi Indonesia relatif tidak dikenal oleh dunia internasional. Kakao sebenarnya telah menjadi komoditas di bumi Nusantara sejak sekitar 300 tahun silam. Meski tidak sepopuler komoditas alam lain seperti kopi, gula, dan cengkeh.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kakao kalah pamor dengan komoditas lain di bumi Nusantara kala itu. Salah satunya karena Belanda telah memiliki perkebunan kakao di koloni mereka yang lain di benua Amerika, seperti Venezuela dan Suriname. Belanda juga telah mendominasi pasar kakao dunia pada tahun 1634, sehingga mereka memilih mengembangkan komoditas lain di bumi Nusantara. Selain itu, pohon kakao bermutu tinggi varietas Criollo yang ditanam di bumi Nusantara kala itu rentan terhadap hama dan penyakit. Kegagalan demi kegagalan dialami beberapa perkebunan swasta di Nusantara yang mencoba menanam kakao kala itu. Seperti perkebunan kakao di Manado pada tahun 1822, perkebunan kakao di Maluku pada tahun 1830-an, perkebunan kakao di Halmahera pada tahun 1867, dan perkebunan kakao di Pulau Bacan pada tahun 1880. Kakao kalah bersaing dengan komoditas lain yang ditanam secara paksa di bumi Nusantara, terutama kopi. Kakao semakin disisihkan di Kepulauan Nusantara bagian timur. Meski pohon-pohon kakao itu tidak semuanya ditebang, pohon-pohon kakao dibiarkan tumbuh begitu saja. Kakao kembali dikembangkan sebagai komoditas di bumi Nusantara pada tahun 1888. Saat itu, seorang berkebangsaan Belanda bernama McGillivray mencoba mendatangkan kakao varietas Criollo dari Venezuela. Ia berharap dapat mengembangkan kakao yang khas di Pulau Jawa dengan membangun perkebunan di Jatirenggo, Jawa Tengah. Meski kemudian varietas Criollo ini terganti oleh varietas Forastero yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Setelah mencatat hasil panen hingga 25.000 ton pada tahun 1910, produksi kakao pemerintah kolonial Hindia Belanda terus menurun. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1912, Van Hal, Kepala Institut Penelitian Penyakit Tanaman Hindia Belanda, mulai mengembangkan varietas baru tanaman kakao di 3 perkebunan besar di Jawa kala itu: Jatirenggo, Getas, dan Asinan. Beberapa varietas hibrida berhasil dikembangkan di tanah Jawa pada tahun 1930-an. Meski hasilnya hanya optimal di wilayah Jawa Timur saja, kakao pun kembali menjadi komoditas kelas 2 di bumi Nusantara. Namun, perkebunan dari masa kolonial inilah yang menjadi cikal bakal perkebunan kakao berskala besar di Indonesia saat ini. Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia menasionalisasi lahan milik Kultur Maskapai Jelbuk menjadi perkebunan kakao. Awalnya, tanaman kakao di sini hanya seluas 5% dari total lahan kebun, atau setara dengan 120 hektar, namun kini luasnya mencapai 400 hektar. Dalam setahun, kebun Banjarsari dapat menghasilkan biji kakao kering hingga 250 ton. ...85 hingga 90% diantaranya diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa, dengan nilai penjualan mencapai 5 miliar rupiah. Pada tahun 1970-an, pemerintah melalui Dinas Perkebunan mulai mendorong berdirinya perkebunan kakao rakyat di Sulawesi, Papua, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan perkebunan kakao rakyat di Pulau Jawa baru berkembang pada tahun 1990-an.
Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbaik di dunia. Kopi yang diolah dengan sepenuh rasa demi aroma dan cita rasa khas Nusantara. Sejak tahun 1600-an, kopi memang telah menjadi populer di Eropa, digemari oleh banyak orang, terutama sejak dibukanya kedai kopi pertama di Inggris pada tahun 1652. Sejak saat itu pula, kopi menyebar ke berbagai pelosok daerah di Inggris, kemudian ke Italia, Prancis, dan wilayah Eropa lainnya. Pada tahun 1668, kopi bahkan mampu menggantikan bir sebagai minuman terfavorit. Kopi terus menjelma menjadi minuman istimewa. Salah satu kopi yang populer pada masa itu adalah kopi Java Preanger, kopi jenis Arabica yang berasal dari Pulau Jawa. Kopi Java Preanger saat itu begitu terkenal di Eropa. Orang-orang Eropa bahkan menyebut secangkir kopi dengan a cup of Java. Hingga pertengahan abad ke-19, kopi Java Preanger menjadi kopi terbaik di dunia. Kopi yang masih terus diproduksi hingga saat ini. Kopi Java Preanger adalah sebutan untuk kopi Jawa yang dulu banyak ditanam di kawasan Priangan, tempat pengembangan perkebunan kopi pertama di Indonesia. Perkebunan kopi di Indonesia bermula pada tahun 1890-an. Wali kota Amsterdam saat itu, Nicolaas Witsen, memerintahkan komandan pasukan Belanda di Malabar, India, Adrian van Ommen, untuk membawa bibit kopi Arabica ke bumi Nusantara. Kopi ini dicoba tumbuh kembangkan di daerah Pondok Kopi, Batavia. Namun sayang, bibit ini gagal tumbuh akibat diterjang banjir. Usaha pengembangan kopi kedua kalinya di bumi Nusantara dilakukan di daerah Jawa Barat. Kopi ini tumbuh dengan baik. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun kemudian mendirikan perkebunan kopi pertama di daerah Priangan, Jawa Barat. Tempat di mana kopi ditanam secara paksa mulai dari ujung timur hingga ujung barat Nusantara. Tanaman kopi itu dipercaya sebagai nenek moyang tanaman kopi yang kini dikembangkan di Bandung, Garut, dan Sumedang, Jawa Barat. Kopi yang dikenal masyarakat sebagai kopi buhun. Kopi buhun atau kopi Arabica Preanger memiliki kekhasan tersendiri. Kopi jenis ini hanya akan tumbuh secara optimal di wilayah pegunungan. Dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut untuk mendapat cita rasa kopi terbaik. Pada awalnya, masyarakat desa Pengadegan, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat tidak menjadikan kopi sebagai komoditas utama. Namun, ditemukannya kopi buhun di kawasan pegunungan Manglayang yang dianggap sebagai peninggalan masa Belanda, membuat masyarakat Pengadegan Masyarakat Jawa Barat pada masa kolonial Hindia Belanda diharuskan menanam kopi. Mulanya kopi ditanam di atas tanah-tanah liar dengan menggunakan jasa buruh untuk merawatnya.
Sistem tanam paksa di Jawa Barat pada masa itu dikenal dengan istilah Preanger Stelsel. Preanger Stelsel tak lain merupakan cikal bakal kultur Stelsel, karena kopi pada saat itu menjadi komoditas paling dicari di pasar dunia. Saya punya keyakinan pasti bahwa ini kopi Java Preanger peninggalan zaman Belanda. Karena run sekitar ini ke atas adalah dulunya itu sentra kopi di Kabupaten Sumedang pada zaman Belanda. Nah itu yang saya ketahui. Maka hasil daripada sekarang itu kan ada yang tahan oleh penyakit dulu katanya pada zaman Belanda, habisnya itu kopi terserang oleh hama karak daun. Tapi ternyata ini enggak terserang karak daun. Ini bukan kopi dari kota gitu, dari daerah-daerah yang lain, tapi ini khusus kopi didapatkan dari hutan. Pemberlakuan sistem tanam paksa membuat Pulau Jawa menjadi pemasok biji kopi terbesar di Eropa. Antara tahun 1830-an hingga 1834, produksi kopi Arabica di Pulau Jawa mencapai 26.600 ton. 30 tahun kemudian produksinya meningkat menjadi 79.600 ton. Produksi kopi Arabica Jawa mencapai titik puncaknya pada abad ke-19, antara tahun 1880 hingga 1884 mencapai 94.400 ton. Saat itu kopi Jawa tengah berjaya, menjadi kopi istimewa yang mendunia. Selain di Pulau Jawa, pemerintah kolonial Hindia Belanda membawa tanaman kopi ke daerah-daerah lain di Pulau Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor untuk memperluas kebun kopi mereka, termasuk ke Aceh. Aceh saat ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi organik terbaik di dunia dan sumber ekspor kopi Indonesia ke luar negeri. Kopi Aceh banyak berasal dari tanah Gayo, tanah dengan ketinggian 1.000 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Sejak masa kolonial Hindia Belanda, sebagian besar tanah Gayo telah menjadi perkebunan kopi. Pada akhir tahun 1930, berdiri 4 buah kampung di sekitar kebun kolonial Hindia Belanda, yaitu Kampung Atu Gajah, Payasawi, Pantan Peseng, dan Blanggele. Hingga saat ini masyarakat Blanggele masih menjadikan kopi sebagai komoditas utama mereka. Pada tahun 1904, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai masuk ke dataran tinggi Gayo. Kemudian muncul perkebunan kopi pertama di tanah Gayo. Kebun kopi seluas 100 hektar yang dibuka di daerah Blanggele pada tahun 1918. Desa di daerah Takengon yang berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kawasan dengan sumber air yang melimpah di sekelilingnya, serta hembusan angin yang tidak terlalu kencang ini, memungkinkan desa Blanggele menghasilkan kopi dengan aroma khas. Kopi Gayo memiliki aroma harum serta rasa gurih yang khas dan tidak pahit.
Kopi jenis Arabica ini menjadi istimewa dan diakui oleh dunia. Itu yang ngasih julukan itu kan yang penikmat kopi, pencinta kopi. Jadi kami pun dapat julukan itu dari pembeli kopi, khususnya buyer. Dia yang mengatakan kopi kami rasanya wow, kan gitu. Dapat rasa ini, dapat rasa ini. Nah, jadi dari situlah kita belajar, berarti kopi kita nih udah termasuk paling bagus lah kira-kira kalau di Indonesia. Memang buyer juga bilang kalau skor kopi di Arabica Gayo itu skornya seperti 8,8. Paling tinggi tuh biasanya kopi skornya 8,1, 8,2. Ini skornya 8,8. Sampai mereka itu mendatangi apa kelebihan kopi di Gayo itu. Baru mereka, oh jadi mulai proses dari ini, struktur tanahnya begini, cara merawat kopi begini, cara pengolahan. Itu yang membuat mereka tuh senang setiap tahun mereka berkunjung yang sudah menikmati kopi kami. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan masyarakat di dataran tinggi Gayo. Bersama kopi mereka hidup. Dengan kopi mereka mencari penghidupan. Arti kopi adalah napas kami. Kenapa dibilang kayak itu? Karena kopi itu segala-galanya buat kami. Karena di sini memang usahanya dari kopi. Jadi untuk keseharian kopi, untuk biaya anak sekolah kopi, semuanya dari kopi. Makanya kopi itu adalah napas kami. Cerita tentang kopi di bumi Nusantara memang seolah tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini adalah cerita tentang kopi dan cerita tentang kita.